Engkau Tuhan. Di pagi hari ini yang indah Tuhan, kami ada di rumah Engkau, bahkan kami boleh menikmati kehadiran Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami pagi hari ini. Sungguh Engkau dikuduskan sehingga kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami mengucap syukur untuk perlindungan Engkau Tuhan, penjagaan Engkau selama beberapa hari ini. Kami boleh menikmati dengan keadaan sehat, dengan keadaan diberkati ya Tuhan. Sewajarnya untuk kami bisa membawa hati dengan pengucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan oleh umat-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan, bahkan sungguh membuat Engkau tersenyum di atas segala pujian kami ya Bapa. Berkati Tuhan, khususnya buat sidang jemaat NWC pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengar dan menerima akan setiap sabda daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin Tuhan, kasih kuasa-Mu menyertai kami semua. Dan kami yakin Tuhan, saat kami pulang, kami akan diubahkan. Kami menerima mujizat, kami menerima kuasa kesembuhan, kami menerima akan jawaban setiap doa yang kami naikkan ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang mengasihi kami, Kau adalah yang peduli atas umat-Mu. Maka kami yakin Tuhan, tidak ada satu orang pun juga pulang dengan kecewa, tetapi mereka akan pulang dengan sukacita yang penuh, karena kuasa-Mu sudah menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi yang indah ini kami siap untuk dibentuk dan disesuaikan dengan firman Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biar kiranya kalau ada kuasa kegelapan, mara bahaya orang yang berniat jahat apapun juga, kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kiranya daripada sekeliling kami. Dan kami yakin Tuhan, biar kiranya firman-Mu sendiri yang akan masuk di dalam hati pikiran kami dan menerangi akan setiap keinginan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap untuk menerima firman Tuhan dan diberkati berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani kita. Tuhan memberkati. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Hari ini sesuai dengan tema yang saya sudah berikan kepada Bapak Gembala, yaitu hidup dalam kehendak Tuhan, saudara ya. Pertama dulu, perkenalkan diri saya, nama saya Budi Hananto, saya menggembalakan yang ada di kota San Gabriel, Alhambra, Los Angeles, California. Jadi lengkap ya saudara. Saya yakin saudara tahu ya. Saya sudah berkeluarga, punya 1 istri dan 2 anak. Jangan terbalik saudara ya. Oke. Anak saya sudah usia 26 tahun dan 24 tahun. Satunya laki-laki dan satunya wanita. Ya. Dia sudah bekerja dan sudah lulus dari university. Dan saya tahu ini adalah menjadi kekuatan saya, keluarga yang menopang. Amin saudara ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang tidak hadir. Memang saya tahu dalam perjalanan menuju di Israel. Saudara yang pernah ke Israel angkat tangan. Pernah, puji Tuhan, luar biasa ya. Oke, kalau ada satu kesempatan pergi saudara ya. Saya sarankan karena saya sudah ke Israel 5 kali saudara. Dan saya ingin sekali balik lagi tahun depan. Kalau Tuhan izinkan bulan Mei kita akan mengadakan ke sana saudara ya. Kalau ada kesempatan sekali lagi pergi. Kenapa? Karena pergi ke Israel saudara ada sesuatu yang saudara akan dapatkan lebih daripada yang saudara baca di dalam Alkitab saudara ya. Kenapa? Ada sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan terjadi di daerah di mana saudara akan pergi dan menikmati di sana saudara. Satu hal yang saya mau ceritakan, kalau saudara ke Israel, jangan saudara tamasya, tetapi saudara adalah perjalanan rohani. Ya. Setiap kali saya ke Israel, setiap kali saya menaruh permintaan doa saya kepada Tuhan, saudara.
Dan pulang dari Israel, seringkali saya menikmati dan menerima jawaban doa yang saya naikkan, saudara. Ya, karenanya, saudara, saya percaya jawaban doa bukan hanya di Israel, tapi juga di rumah Tuhan seperti ini juga, saudara. Ya, oke. Oleh karena jangan khawatir, saudara yang belum bisa pergi, nggak usah saudara pusingkan. Yang penting saudara percaya dimanapun saudara berada bersama dengan Tuhan, itulah yang akan saudara nikmatin. Amin, saudara. Hari ini saudara, saya akan belajar mengajarkan pada saudara hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan itu tidak mudah, saudara. Orang seringkali bingung untuk mencari kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kepada kita sesuatu yang sulit. Tetapi dia pengen anak-anak Tuhan itu mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Amin, saudara. Seperti saudara punya anak. Saudara ngajarin kepada anak saudara, tentu saudara ngajarinnya yang gampang. Tidak sulit-sulit. Kata-kata bahasa Jerman, tuh yang nggak dimengerti, tiba-tiba saudara jelaskan dengan bahasa Jerman. Ya anak saudara nggak mudeng. Ya, artinya bahasa Jawa, saudara. Ya. Orang Sunda diajar Jawa, ya saya orang Sunda, saudara. Jadi saya nggak ngerti bahasa Jawa, saudara. Ya. Tapi Tuhan punya keinginan berbeda. Apa yang menjadi Tuhan keinginan pasti anak Tuhan itu mengerti. Ya, ada seorang ibu tua, saudara, datang ke gereja, kemudian disambut oleh aser, saudara. Disambut, selamat pagi bu, ya. Kemudian, mari saya tunjukkan tempat duduknya. Ya, dia tunjukkan tempat duduknya. Ibu ini bilang gini, can I sit on the very front seat? Ya, dia pengen duduk yang paling depan. Dia bilang begini, bu, dia asalnya tahu kalau paling depan tuh biasanya buat Pak Pendeta, Elder Church gitu ya. Jadi dia bilang gini, bu, Bapak Gembala saya, Bapak Pendeta saya kalau khotbah bikin ngantuk bu. Jadi kalau ibu di depan begini kelihatan semua. Gitu. Akhirnya ibunya ini bilang, Sir, do you know me? Asarnya bingung, dia bilang, saya nggak tahu, I don't know you, katanya. I am is a pendeta mam, artinya saya adalah ibu dari pendeta itu. Kaget ya, waduh, langsung dia bingung. Ibu tahu gak siapa saya? Nggak tahu, thanks God. Dia takut, saudara. Tapi pagi hari ini saya pengen saudara jangan ngangguk ya. Kalau ngangguk artinya setuju, jangan ngantuk. Ya. Tapi saya pengen hari ini cuacanya agak sedikit mendung-mendung, saudara. Surprise, saudara. Saya datang hari Kamis dari LA, saya pikir Pennsylvania bakal dingin. Ternyata lebih panas daripada LA. LA malah dingin, saudara. Hujan, dingin, dan sebagainya. Saya pakai baju 3 lapis. Ternyata pas turun, panas. Saya bilang, wah luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Apapun keadaannya, cuacanya, kita tetap mengucap syukur. Amin. Ya. Yang pertama, saudara, saya akan bacakan ayat demi ayat, saudara. Efesus 5 ayat 15-17. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya minta saudara bacakan selanjutnya. Ada ayatnya di depan? Bisa? Oh, saya mesti tayangkan. Sorry kok dari tadi saya nggak tayangkan ya. Ya, ini saya mohon maaf ya. Kelihatan ya? Ya, kalau gitu saya minta ini aja ya. Operator untuk jalanin ya. Oke, ya. Ayat yang ke selanjutnya 16. Ada? Ada ya? 16 ya. Kita tunggu sebentar ya, supaya bisa kelihatan di... Sebentar saudara ya, kita akan lihat.
Sudah tayang? Sudah? Oke. Ya, oke. Apakah di belakang sini bisa kelihatan? Nggak kelihatan? Gitu? Kelihatan sama? Oh, oke. Nah, sebab saya nggak kelihatan di belakang sini, jadi saya nggak tahu. Oke, baik saudara. Ayat yang ke-16 sama-sama, yuk kita baca. 3, 2, 1. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17 sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih. Ya, saudara, saya ulangi sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, saudara. Orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan disebut adalah orang bodoh. Ya, ini yang ngomong Alkitab. Kalau Pak Pendeta ngomong, pasti saudara tidak akan hadir lagi minggu depan. Pak Pendeta enak aja ngomong orang bodoh. Ya. Tapi firman Tuhan bilang gitu. Orang yang gak mengerti akan kehendak Tuhan adalah orang yang bebal, orang yang bodoh, saudara. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, saudara. Nah, nextnya lagi kalau boleh, saya nggak bisa tahu, ya. Oke, apakah yang ada di belakang sini bisa ditayangkan sama dengan yang ada di sini? Screen-nya nggak bisa ya? Screen-nya yang ada di situ? Oh nggak bisa, oke, nggak bisa. Jadi berarti saya nggak tahu ya. Oke, saudara, saya udah siapkan beberapa ini. Kalau boleh sambil saya bisa ngelihat juga ke depan. Jadi saya bisa kasih jok. Oke, ya, saudara, nggak apa-apa ya, saya turun sedikit ya. Oke, saudara, dalam hidup ini kita mesti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak kita. Betul, saudara ya. Orang dalam hidup ini nggak mengerti God's will versus your will, saudara. Contohnya, saudara, dalam hidup kita ini, untuk kita yang paling gampang, saudara pengen beli mobil. Tadi saya ngomong-ngomong sama Liske, ya, jadi dia bilang mobilnya di sini, aduh sempit-sempit Pak. Jadi kalau mobil baru bahaya. Nah, contohnya saudara pengen beli mobil, pergi ke dealer, saudara bingung pilihnya bagaimana kehendak Tuhan supaya saya punya mobil atau yang baru atau tidak. Saudara berdoa sama-sama di rumah, kemudian saudara mau pergi, kemudian saudara langsung bilang, Tuhan kasih tunjuk sama saya mobil yang mana yang akan saya beli. Ya, saudara pergi dan saudara bilang, kalau sampai lampu merah mobilnya lampunya warna merah, berarti saya mesti beli mobil yang warna merah. Kalau lampunya kuning, saya akan beli mobilnya yang warna kuning. Yang hijau, saya akan beli yang hijau. Ternyata begitu saudara mengendarai sampai di perempatan, ternyata lampunya mati, saudara. Saudara pulang lagi, berarti kehendak Tuhan saya nggak beli mobil lagi. Ya, saudara, apakah yang begitu jadi kehendak Tuhan? Kalau saudara ceritakan menjadi memalukan, ya. Apalagi yang kedua, misalnya saudara jadi seorang single dan pengen cari jodoh, saudara. Seorang student, dia pengen untuk punya jodoh, akhirnya dia berdoa, Tuhan, aku percaya jodoh itu datangin daripada Tuhan. Benar gak jodoh itu datang daripada Tuhan? Ya, betul. Ya, apakah cuma kehendak Tuhan jodohnya? Tidak. Saudara dan Tuhan yang menentukan jodoh saudara. Ya, gitu ya. Oke, nah ini anak muda ini student, dia bilang begini, siapapun yang akan saya temuin wanita pagi hari ketika saya ke sekolah, itu adalah menjadi calon saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia pergi, saudara, pagi-pagi ke sekolah. Ternyata yang datang itu janitor. Saudara tahu janitor, tukang bersih-bersihin sekolahan. Udah punya suami lagi, ya. Kemudian dia bingung, waduh ini kehendak Tuhan atau bukan? Ini cara-cara yang kayak gini, cara-cara yang kelihatannya rohani gak? Rohani. Tetapi kehendak Tuhan bukan? Bukan, saudara. Ya, apalagi saudara, banyak hal orang bilang, wah kalau mau cari kehendak Tuhan itu mesti buka Alkitab dulu. Mau cari jodoh, itu buka Alkitab. Dia buka Alkitab, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus,
dia lepasin Alkitab, ternyata Alkitab terbuka dari Hosea 1 ayat yang kedua. Saudara tahu Hosea 1 ayat yang kedua berkata, "Hai Hosea," kebetulan namanya memang dia Hosea. Dia bilang, "Hai Hosea, ya, kawinkanlah wanita-wanita sundal, peranakanlah anak-anak dari wanita sundal." Dia bingung, Tuhan kok saya mesti kawin dengan pelacur? Kayak begini, ya kan? Akhirnya kehendak Tuhan bukan? Bukan, saudara. Ya, kadang-kadang kita bingung bagaimana untuk menjadi kehendak atau Tuhan. Ada beberapa contoh, saudara. Untuk kita bisa tahu apakah dia kehendak atau Tuhan atau tidak, saudara. Paling tidak ada orang yang mengerti akan firman Tuhan, yaitu namanya Yunus. Yunus itu nabi, disuruh oleh Tuhan kemana? Ke Niniwe. Pergi, jadikanlah Niniwe bertobat supaya apa? Menerima Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yunus lari ke Tarsis. Disuruh ke Philadelphia, lari ke LA. Gitu loh contohnya ya. Kemudian tiba-tiba Yunus lari dari panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Dimakan ikan besar, saudara. 3 hari lamanya Yunus ada di dalam perut ikan. Dan akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke Niniwe. Niniwe pengen ditobatin sama Tuhan. Oleh karena lari daripada Tuhan, akhirnya Niniwe gak ditobatkan. Nah ini yang jadi kehendak Tuhan, tapi orang ini lari, saudara. Orang kadang-kadang sometimes, saudara, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dan engkau tidak melayani, ingat saja, Tuhan akan hajar, saudara. Nggak enak, saudara. Kenapa? Sama seperti Yunus. Apapun yang Tuhan inginin, pasti kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Contohnya, saudara, saya nggak kepengen jadi pendeta, saudara. Benar. Kok saya khotbah dari sejak saya di Indonesia, saya kuliah, saya sudah berkhotbah. Bapak gembala saya bilang begini, "Budi, kamu harus jadi pendeta." "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Jadi boksu itu susah, bokeh." Ya, boksu, bokeh gitu ya. Ya. Dasi pendek dibilang ikut-ikutan anak muda. Dasi gede katanya buat lap ingus, saudara ya. Nanti kalau menikah punya anak banyak nggak tahan nafsu, dibilangin nggak punya anak nggak diberkatin, saudara ya. Gemuk dibilang katanya korupsi, kurus dibilang nggak diberkatin. Waduh, ini semua serba susah. Jadi pendeta, akhirnya saya nggak mau jadi pendeta. Benar, saudara. Akhirnya Tuhan panggil dan luar biasa cara panggilan Tuhan. Gereja yang saya layanin ini adalah seorang pendeta yang merintis 1 tahun mengundurkan diri, saudara. Tapi Tuhan memang tahu apa yang menjadi kehendaknya. Hamba Tuhan ini 2 tahun kemudian sesudah mengundurkan diri dipanggil Tuhan, saudara, meninggal. Ya, dan saya sendiri awalnya nggak mau jadi pendeta, biarinlah saya layanin dulu sementara karena tidak ada yang lainnya. Mulai dengan 13 orang, saudara. Tapi ketika mulai saya melayani, jiwa-jiwa bertumbuh dan banyak, saudara. Dan saya merasa sungguh Tuhan itu memberkati hidup saya. Luar biasa. Kalau saya bisa saksikan satu hal, saudara. Saya menjadi pendeta adalah dari awal volunteer. Tidak pernah digaji. Ya. Istri saya kerja. 1 kali, saudara, saya tahun 1997 saya jadi pendeta. Ya, 2004 saya full time nggak bekerja dan melayani Tuhan, ya, karena memang jiwa mulai banyak, saudara, dan saya nggak ada waktu untuk bisa melayani dengan bekerja. Akhirnya saya ambil full time, nggak bekerja, tapi gereja belum mampu untuk membiayai saya. 1 kali, saudara, istri saya bilang begini, Dad, dia panggil, "Do you wanna full time again in your life?" Mau kamu full time dalam hidup kamu? Saya kaget, kenapa? Dia bilang begini, "Kan kita belum punya rumah." Waduh, kalau istri sudah ngomong gitu, Pak, itu lampu kuning, Pak. Artinya sudah kasih tahu, cepet beli rumah. Ya, pengen sih beli rumah, tinggal tunjuk aja ya. Tapi bingungnya bayarnya, susah. Saya bilang gini, "Ya udah nanti saya doain." "Kamu doain terus sampai sekarang belum ada rumahnya." Gitu ya. Saya bingung, saudara. Saya nggak ngomong sebagai imam, saya nggak tunjukin sama dia keraguan saya.
Jangan khawatir, hamba Tuhan itu diperhatikan. Pasti kita terima rumah. Istri saya baik. Dia bilang, amin. Ya udah, dia diem. Itu kejadian Minggu sore, saudara. Minggu sore habis ibadah di rumah, dia ngomong gitu. Kemudian saya pulang ke rumah, Seninnya saya dropin dia kerja. Dan saya pergi ke gereja. Nggak ada jemaat yang tahu. Pagi hari sekitar jam 9:30 saya ada di gereja. Saya berlutut seperti ini, saudara. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu, Kau sudah kasih sama saya Hawa seperti dia. Dia sudah ngomong soal rumah. Bagaimana dengan aku, Tuhan? Ya, sedih, saudara. Ya, akhirnya saya puasakan, saya doakan, tapi Tuhan belum jawab. 1 tahun Tuhan nggak jawab. Sampai saya nggak puasa dan saya nggak doain lagi. Terserahlah maunya Tuhan. Tapi apa yang saya minta dan saya puasakan, Tuhan tidak pernah tutup mata buat saya. Dia simpan di dalam hatinya. Dia bilang, Budi, wait a minute. It's my time, it's a perfect time. Ya, wait a minute. Oke, saya nggak tahu, udah lupa, Pak. 2 tahun baru ada kabar baik. Tiba-tiba di city saya ada program yang namanya first time home buyer. Dikasih 75.000 untuk beli rumah. Haleluya, saya apply. 3 bulan kemudian saya dapat. Wah, haleluya, puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no Budi. Bukan itu kehendak Tuhan. Saya bingung nih. Saya dapat mau cari, tiba-tiba City Hall. 1 minggu kemudian sesudah surat approval itu saya dapat. City Hall bilang begini, Mr. Hananto, dipanggilnya Mr. Hananto karena last name saya. We have another program. So, disregard about my first letter. Jadi di cancel first letternya. Oh ya, jadi apa? Kamu datang, saya tunjukkan 1 rumah baru buat kamu. Waduh, senang saya. Saya datang, saya lihat rumah yang baru, dan saya bilang, haleluya. Berapa duit? Tadinya dia bilang, dengan uang 75.000, saya tidak boleh beli rumah lebih dari 400.000. Tapi rumah yang saya ditunjukkan itu 575.000. Saya bilang, ini rumah lebih mahal daripada yang kamu tentukan. Jadi apakah saya eligible untuk beli ini? Yes, kamu eligible. Dengan rumah 575.000, kamu cukup bayar 175.000. Waduh, haleluya. Senang sekali saya, saudara. Percis Tuhan kasih 3 bedroom, karena saya berdua sama istri saya. Yang kedua anak laki saya, yang ketiga anak perempuan saya. Cocok kan, saudara? Tuhan kasih ya. Saya pikir hati saya sudah senang. Tapi yang apa boleh buat, ternyata bukan langsung saya dapetin. Dia bilang begini, ini yang mau rumah ini ada 300 orang. Loh, saya bilang, saya pikir kamu kasih langsung sama saya kayak begini. No, ya, tunggu dulu. Saya tunggu, Ibu, sampai 4 bulan. Dari 300 turun lagi jadi 50 besar. Saya masuk di 50 besar. 1 bulan kemudian dikasih tahu lagi, kamu masuk 13 besar. Saya bilang, kapan dapatnya ini ya? 13 besar, akhirnya saya diundang pergi ke City Hall untuk dikocok, saudara. Untuk dapetin, diundi. Didudukinlah saya sama istri saya, orang lain dan sebagainya. Dipanggil, saudara tahu tuh bola pingpong ya, yang bulat-bulat gitu ya. Dimasukin ke satu tempat, ada tempat bola, saudara kayak ginian gitu, diputar, kemudian dipencet. Ya kayak gitu ya, keluar langsung. Dipanggil satu-satu, number 1 Mr. and Mrs. ini, kedua sampai yang terakhir, number 13 Mr. and Mrs. Hananto. Orang-orang yang ikut itu nomor 1 sampai 12, dia nengok ke saya, karena begitu dipanggil kita berdiri, saudara. Orang pada nengok ke saya, dia bilang, good luck. Ya, artinya nomor 13 angka sial. Gak bakalan dapet. Saya liatin ya. Dia putar, orang City langsung pencet. Bolanya keluar, saudara. Angka 13 keluar. Langsung saya berdiri dari tempat duduk. Haleluya. Gitu ya. Orang City, mayornya bilang begini, wait a minute. It's not fair. You should to tell audience, when they said it's open, you open. Saudara, artinya
Jangan di open dulu. Kalau belum, audiensnya bilang, ini bola saya yang 13 dimasukin lagi, saudara. Saya bingung. Ini Meyer kok begini? Saya, kecewa sekali. Saya diam ya. Dia kocok lagi. Everybody said, open. Dia pencet open. Bukan 1 bola, 2 bola yang keluar. Angka 13 nomor 1, angka keberapa saya lupa tuh. Kalau nggak 7. 7 keluar yang kedua. Saya begitu lihat 13, haleluya. Dia bilang, no, this is 2 ball is not fair. It's supposed only 1 ball. Saya bilang, bagaimana saya bola yang udah patah. Kecewa, saudara. Ya, tapi dia bilang, sorry number 13, that's a second time I have to put it back. Mau ngomong apa? Dia Meyer kok. Dia punya kuasa. Dia masukin, this is the last one. Open again. Yang terakhir, saudara, saya duduk kalau nggak salah row yang ketiga, saudara. Saya nggak mau nengok ke depan, saya nengok ke samping. 2 bola saya, yang pertama, yang kedua sudah keluar, masa yang ketiga mau keluar. It's impossible. Benar nggak? Begitu audiens bilang, open, dipencet. Saya diam kan, nengok gitu ya. Langsung everybody itu ngomong begini, what happened? Number 13, 13, and 13 again. Haleluya, haleluya. Wah, begitu ada orang yang ngomong 13 again, saya nengok, nama bola saya, haleluya. Saya dapat Meyernya kasih salam sesudah itu, dia tahu itu saya pendeta. Reference, since you apply, my heart is pray, hopefully this is the house is belong to you. Dalam hati saya, kamu doain, tapi kamu yang bikin saya susah 2 kali. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Apapun juga kalau udah kehendak Tuhan. Akhirnya saudara, saya masuk ke rumah yang baru. Disitulah baru saya ngomong sama istri saya. Kamu ingat 3 tahun yang lalu? Oh ya? Kamu tersinggung ya ngomong itu? Ya Bu, gimana gak tersinggung? Ya, saya nggak kerja, cuma istri yang kerja. Tapi Tuhan bisa mencukupi luar biasa. Amin. Kalau kehendak Tuhan. Nah inilah ya. Oke. Nah yang kedua saudara. Watchman Nee pernah berkata begini saudara. God is not always good. Good is not always God will. But God will is always good. Ya. Yang bagus itu belum tentu kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan sudah pasti bagus. Ya. Tak jamin lah. Orang Surabaya bilang. Kalau Tuhan punya kehendak, nggak ada yang nggak bagus. Tapi jangan semua yang bagus itu kita ambil, saudara. Contoh, saudara punya gaji cuma 3.000 sebulan. Kemudian saudara pengen beli rumah Mami. Apa yang Mami sukain? Beli 1 million, mortgage-nya 5.000. Bisa kehendak Tuhan? Bukan kehendak Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita melihat yang bagus itu belum tentu God's will, tetapi God's will udah pasti bagus. Ya, maka secara sulit kita memikirkan apa sih kehendak Tuhan ini, Pak Pendeta banyak sekali ngomong-ngomong kayak gini, kita bingung untuk kehendak Tuhan. Nah, ada 2 jenis kehendak Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang dikatakan apa? Ketetapan Tuhan, artinya maunya Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara nggak lakukan, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Contohnya apa sih? Saudara lahir di mana? Saya tanya Pak, lahirnya di mana? Kalau boleh tahu kotanya? Cilacap. Wah, pertanyaan saya Pak, kenapa nggak lahirnya di Philadelphia Pak? Kehendak Tuhan ya, ketetapan Tuhan. Bapak ini lahir di Cilacap. Kenapa saya nggak jadi anaknya Biden? Karena memang ketetapan Tuhan. Saya bukan anaknya Biden. Ya, orang seringkali berpikir kalau sudah ketetapan Tuhan, kita pikir-pikir, aduh Pak, kenapa sih saya ini nggak seperti orang bule, badan besar, ya, penampilan bagus dan sebagainya. Saya agak sedikit semampai, semeter nggak sampai, misalnya gitu ya. Ya, nggak apa-apa, saudara. Ketetapan Tuhan. Engkau lahir mungkin namanya ya Gocengan, ya orang Cina kan gitu. Gocengan, bapaknya Gobanan, anaknya Gopean, saudara. Ya,
Kenapa sih saya nggak lahir seperti dia sih? Hidungnya mancung, matanya belok, ya, alisnya besar dan sebagainya. Ya, karena memang ketetapan Tuhan, kita nggak bisa. Ketetapan Tuhan itu adalah mutlak, ya, pasti terjadi. Apapun yang engkau inginin, kalau sudah Tuhan tetapkan, larinya nggak kemana-mana, Tuhan akan panggil. Luar biasa ya. Oke. Nah, ketetapan Tuhan ini ada yang adalah kedaulatan Allah. Artinya kita nggak bisa bertanya apa sih yang harus. Kalau saudara adalah sidang jemaat NWC di tempat ini, jangan bertanya, kenapa ya saya nggak jadi jemaat di sono, gerejanya lebih besar. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan kirim saudara di tempat ini untuk melengkapi gereja ini. Amin. Ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah rendah diri. Aduh, gerejaku nggak sehebat kayak ini. Yakin Tuhan menempatkan saudara di mana saudara berada. Itulah yang Tuhan inginin dalam hidupmu. Jangan lari, saudara. Ya. Nah, ya di sini dikatakan semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat Tuhan? Kita ini nggak bisa loh bertanya sama Tuhan kalau mengenai udah kehendak Tuhan. Terima saja apa adanya, ya. Nah, ini Daniel 4 ayatnya 35, ya. Nah, selanjutnya saudara, apa yang selain ketetapan Tuhan, yaitu keinginan Allah, saudara. Ya. God's will ini adalah yang pertama ketetapan, yang kedua adalah keinginan Allah. Nah, keinginan Allah ini berbeda dengan ketetapan Tuhan. Keinginan Allah ini relatif melibatkan tanggung jawab manusia, free will. Saudara sebagai manusia diberi free will, saudara. Untuk apa? Supaya punya tanggung jawab. Manusia kan bukan robot, saudara. Ya, saudara lihat lubang di depan, saudara mau ke kanan, mau ke kiri, itu free will, saudara. Saudara, enggak apa, saya lurus aja, jatuh, jangan nyalain Tuhan. Karena saudara diberikan keinginan Tuhan. Nah, saya mau katakan, what does God say about God's will, saudara? Nah, keinginan Tuhan ini, saudara, yaitu saudara diinginin sama Tuhan untuk selamat. Benar, saudara? Saudara dipanggil hari ini menerima Tuhan Yesus, ada di dalam gereja, karena memang itu adalah keinginannya Tuhan. Keinginan Tuhan itu melibatkan saudara. Artinya, saudara, contoh, saudara ada di atas lantai 20. Kemudian saudara tahu, oh Tuhan itu melindungi saya. Kemanapun saya berada Tuhan ada. Kemudian saudara lompat dari lantai 20 ke bawah. Aku yakin, aku lompat, Tuhan akan menjagai. Malaikatnya akan menopang, kakiku tidak akan pernah menginjak tanah dan sebagainya. Saudara mati gak? Mati. Loh, sampai di kalau ke surga, saudara. Dia tanya, Tuhan, katanya firman Tuhan bilang engkau menjagai aku, kenapa aku lompat? Tuhan bilang, aku ingin kamu selamat, panjang umur, tapi kamu yang menentukan. Kalau engkau tidak bisa menjaga dirimu, saudara, Tuhan pengen saudara panjang umur, tapi saudara makannya ya capcay, poyonghai, barongsai, semua dimakan, saudara. Apapun juga dimasukin ke dalam tubuh, ya. Mau sampai umur 80, 90, belum apa-apa sudah kolesterol, saudara. Kemudian menyalain sama Tuhan, Tuhan kenapa aku terjadi gini? Loh Tuhan bilang, kamu aja semua dimakan kecuali bakiah nggak dimakan. Silakan. Ya, kenapa sih? Ya, Tuhan ini pengen saudara kita ini selamat. Yang pertama Tuhan bilang, Tuhan tidak lalai menepatkan janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara tidak mau terima Tuhan, bisa gak? Bisa. Keselamatan itu melibatkan keinginan Tuhan, bukan ketetapan Tuhan. Semua manusia Tuhan pengen selamat. Tapi apakah semua manusia akan selamat masuk surga? Tidak. Kok bisa sih? Karena itu melibatkan manusia. Ya, sama seperti tadi saya katakan.
Engkau ingin cari pasangan, terserah engkau mau carinya yang model apa, ya, dan sebagainya, itu urusannya saudara. Tuhan punya kehendak, maka itu saya pernah bikin khotbah, saudara, jodoh di tangan Tuhan atau manusia. Gitu ya. Saya buat anak muda, tapi di sini janganlah, ya. Sedikit aja saya kasih tahu, ya. Contoh saudara, di tangan saya ada lalat. Lalat ini saya bisa pencet mati, selesai, ya. Sekarang saya tanya, hidup matinya lalat ini di tangan Tuhan atau tangan saya? Hah? Yes, di tangan pastor. Nggak salah, tapi nggak tepat juga. Di tangan Tuhan dan di tangan pastor. Kenapa? Kalau Tuhan punya keinginan, ketetapan, nih lalat ini tiba-tiba harus hidup terus, tiba-tiba tangan saya ini kesemutan, lepasin, selamat. Tapi kalau keinginan Tuhan, ya sudahlah, mau dimatiin juga boleh, terserah kamu. Pilihan di tangan saya matiin, bisa mati, selesai. Jodoh juga sama. Pilihan di tangan ketetapan Tuhan, ketetapan Tuhan. Tuhan kasih ketetapan, jangan pilih terang dengan, oh iya nggak salah ya. Bukannya terang dengan terang nggak boleh. Bukan, terang dengan gelap. Ya. Udah pilih, kemudian yang terang ini, oh saya pikir jodohnya di tempat yang terang. Pasti Tuhan kasih satu orang datang kepada saya. Enggak. Bapak Ibu, maksudnya pemuda yang masih jomblo, ya, dia belum punya ini, dia pilih. Di antara terang itu ada banyak saudara anak-anak Tuhan, ya. Sudahlah, jangan dilanjutkan, ini kok jodoh Pak, orang kita sudah punya kawin semua. Oh, ini ya, nomor satu ya. Oke, ya, ini Tuhan tidak menepati ya. Pertama, selamat saudara, hidup kudus, ya. Ini hidup kudus, apa sih yang Tuhan ingini? Karena itu hendaklah kamu, karena itu kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu menjauhi daripada percabulan, saudara. Tuhan kepengen kita hidup kudus, jauhkan dari segala percabulan. Dosa daripada percabulan itu akan membawa daripada kebinasan dalam hidup kita. Percabulan bukan hanya masalah soal seks, Bapak Ibu. Percabulan rohani banyak dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya salah satu karunia yang Tuhan berikan, cuma yang saya merasakan saya ini peka sekali dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, banyak di tempat di gereja di mana saya melayani, saya mendampingi menjumpai satu jemaat, saya merasakan ada kuasa yang Tuhan tunjukin. Orang ini percabulan dengan rohani. Ya, saya tanya saudara satu persatu, ada yang benar-benar simpen dari yang model kayak tulisan hu itu udah banyak saudara. Ada lagi udah melayani dengan baik saudara, melayani sungguh-sungguh. Doa dia jadi pemimpin saudara. Tapi satu kali Tuhan kasih singkapkan mata saya dan melihat sepertinya dia duduk, ada orang lain yang duduk di belakang dia. Wah, saya kaget saudara. Maaf bicara ya, saya hari Kamis datang dan saya nginep di hotel, dan hari Jumat saya dijemput pergi ke Allentown. Malamnya saya nggak bisa tidur, saudara. Karena memang saya 3 kali ngelihat kuasa kegelapan di kamar di mana saya tidur. Jadi saya, nggak tenang banget. Dan saya bilang puji Tuhan saya nggak tinggal di hotel itu malam kedua, malam ketiga. Dan malam yang ini saya tidur enak sekali dan saya percaya Tuhan melindungi. Ya, baik, kembali lagi saudara. Orang ada percabulan di tempat di mana melayani saya, ternyata begitu saya tanya, Ibu, saya mau tanya, Tuhan kasih tunjuk ada sesuatu hal, engkau melakukan suatu percabulan dengan kuasa kegelapan, nangis. Dia bilang, iya Pak, mohon maaf saya nggak bisa ngomong tadinya. Sudah bertahun-tahun menjadi jemaat. Saya bilang serahkan. Saudara tahu apa yang diserahkan? Itu kepala daripada tengkorak baby, saudara. Ya, disimpan. Untuk apa? Melindungi, memberkati dia. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, pantesan ibu. Ya, mohon maaf. Saya bilang, ibu mengalami masalah demi masalah. Orang bilang bencana demi bencana, sakit demi sakit. Saya bilang, demi nama Tuhan Yesus kita hancurkan semua. Buang.
Selesai dari itu hidupnya, aduh dia bilang, Pak, kalau saya nih hidup rasanya seperti kayak rematik, berat badan selalu. Tapi ketika mulai itu saya lepaskan, badan saya ringan. Enak Pak. Saya bilang itu bukannya karena kesehatan kamu, tetapi kuasa kegelapan yang menghimpit akan hidupmu. Ya, saudara, yang ketiga di sini dikatakan yaitu apa? Karakter. Ya, keinginan Tuhan tadi, ketetapan Tuhan kita udah nggak usah ceritakan ketetapan Tuhan. Tapi yang ketiga, karakter. Karakter ini adalah kebiasaan, saudara. Ya. Nah, ini saudara, Roma 8 ayat 29, seperti Kristus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Saya ingin mengajar kepada saudara di sini, tempat sini. Yuk, untuk kita bisa hidup karakter seperti Kristus. Di mana saudara berada, engkau akan menjadi Alkitab yang terbuka, Alkitab yang hidup. Artinya, enggak usah saudara bersaksi panjang lebar. Melalui kehidupan saudara, orang lain akan diberkati. Amin. Apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan ini dengan sukacita, ketika saudara keluar dari gereja ini dan saudara berkata-kata dan saudara membantu berbuat sesuatu, ada sesuatu yang berbeda dan orang akan bertobat. Orang yang datang ke tempat ini dan sungguh-sungguh melihat ada Tuhan yang hidup di tempat ini. Amin. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi 3 hal yang ini. Kenapa sih? Untuk kita belajar. Bagaimana Tuhan ini belajar untuk kita bisa melihat orang itu hidup menurut ketetapan daripada Tuhan seperti Yunus. Ya, dia tidak akan mengalami kekalahan, tetapi dia akan melihat ada orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu sangat diberkatin. Ya, saya yakin saudara di tempat ini, yuk kita untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir, keinginan Tuhan, tapi kan belum tentu keinginan saya, Pak Pendeta. Saya bilang, istri saya contohnya. Saya beri contoh lagi ya, daripada contoh orang lain nanti tersinggung lagi kalau saya cerita. Ya, istri saya saudara punya keinginan kalau punya suami dokter, saudara. Maka itu dia kuliah ambil bagian dokter. Untuk apa? Supaya suaminya juga dokter, saudara. Nggak salah, saudara. Keinginannya kelihatannya bagus, tetapi apa yang Tuhan ingin tetapkan bagi dia berbeda dengan apa yang dia inginin. Yaitu apa, saudara? Ketika dalam keadaan dia sudah mau apply dan sekolah, ternyata drop off. Dia nggak mampu untuk sekolah jadi dokter. Sudahlah, dia pikir-pikir, dia pergi jadi bagian ekonomi. Ketemulah saya di situ. Ya, ketemu sama saya dan saya pikir ya sudah, dia melihat saya nggak qualified seperti apa yang dia inginin. Dulu saya naik motor, saudara. Dia sudah ada laki-laki yang mendekati naik mobil. Ya beda dong motor sama mobil gitu ya. Akhirnya dia pilih sama sono, mamanya udah setuju sekali. Tapi apa boleh buat, Tuhan itu memang ketetapannya berbeda. Dia ingat sekali ketika dia dengar khotbah dari firman Tuhan di mana gereja dia ada. Gereja berbeda sama saya. Hamba Tuhan ini bilang begini, dia lagi sedang berpikir mengenai soal, dia duduk dengan pacarnya di sebelahnya. Dia berdoa begini, Tuhan, apakah memang laki-laki di sebelah saya ini adalah calon suami saya? Gak salah, saudara harus berdoa. Tuhan kasih ketetapan di telinga dia jelas sekali. Engkau akan punya suami seorang pendeta. Dia tutup kupingnya. No Tuhan. Mama saya pengennya ya seorang laki-laki yang sederhana, yang punya segenggam emas dan segenggam berlian. Gitu. Ibu-ibu nih tahu kan ya. Nah, dia tutup kuping, akhirnya dia sudahlah. Dia bilang, Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Itu suara setan. Benar dia ngomong gitu. Tapi ujung-ujungnya saudara, punya 2 calon lagi juga pun putus, lari dapat lagi, putus lagi, akhirnya ujung-ujungnya jatuh kepada saya, saudara. Ya.
pacaran, kemudian mamanya bilang, kok kamu pilih yang kayak gitu sih? Gitu ya. Ngapain? Boksu itu bokeh. Gitu. Ya sudah, akhirnya cerita sampai saya menikah dan sampai sekarang saya sudah ke Amerika, bawa dia, saya menikah di Amerika, saudara, dan saya nemuin beberapa kali sejak saya menikah di Amerika, dan mertua saya kalau ngomong di depan teman-temannya, di depan anaknya 7, ini menantu saya yang paling baik. Dulu saya nggak sukain dia, tapi ternyata dia yang paling baik, yang perhatiin saya sekali. Puji nama Tuhan, untuk kepala saya nggak gede. Tapi saya percaya, saat hari ini saya ingin belajar yuk untuk sama-sama karakter kita ini jangan karakter seperti dunia. Balas kejahatan dengan apa? Dengan yang jahat ya Pak ya. Ya tuh. Balas kejahatan dengan yang jahat. Jangan Pak. Dengan kebaikan. Saya salah dengar baik katanya. Ya. Kenapa sih saya pengen setiap orang ketika belajar dengan karakter daripada Tuhan Yesus. Hidupmu sangat senang sekali. Kenapa? Karena ada sukacita dan damai sejahtera yang memasuki dalam hidupmu. Saya banyak sekali, saudara, sekali lagi saya ingin hari ini ada kesaksian demi kesaksian. Kenapa sih? Dalam kesaksian itu adalah daripada kita melihat kuasa Tuhan itu menyertai. Ya, saya ingin satu kesaksian bukan dari saya sekarang, dari jemaat saudara. Bagaimana karakter itu belajar untuk bisa hidup di dalam kehendak daripada Tuhan. Ya, ada satu orang saudara di jemaat saya bilang begini, Pak, saya kepengen usaha Pak, nggak salah. Saya bilang, oh oke. Kita doain. Ketika kita doain, saudara, saya bilang begini, kamu mau usaha apa sih? Kalau boleh saya tahu, ya. Ini salah satu kesalahan saya, saudara. Mestinya tanya dulu baru doain. Dia bilang begini, Pak, saya pengen usaha, itu loh Pak, kayak model-model, judi online. Loh, waduh. Saya sudah doain, saya menyesal. Nggak tanya dulu. Dia join dengan temannya, katanya kayak model judi online. Saya juga nggak mengerti apa kayak bagaimana. Kemudian saya bilang, jangan. Tetap dia lakukan, saudara. Apa yang terjadi, saudara, ini kembali lagi tahun 2007, saudara. Dalam waktu cuma 7 bulan, dimakan dengan temannya ini, untuk usaha ini habis 270.000 US dollar, ya, 270.000 US dollar, cuma 7 bulan Pak. Nangis-nangis datang ke gereja dan minta ampun, Tuhan ampuni. Saya kumpulin duit susah-susah kok bisa secepat begini. Memang dia pengusaha, jadi bagi dia 270.000 mungkin nggak terlalu gede-gede juga, saudara ya. Tapi bagi saya besar, ya. Tapi apa boleh buat, saudara? Dia menyesal, dia bilang ampuni. Minta ampun Tuhan, ya sudahlah, Tuhan bicara lagi. Yang kedua, saudara, tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia bilang, Pak Pendeta, saya sekarang mau minta doa lagi. Sekarang saya ngomong deh jujur apa adanya. Kalau setuju, enggak. Saya tanya usahanya apa? Mau buka restoran. Waduh, ini nggak salah kalau buka restoran nggak seperti judi online. Saya bilang, oh ya, restoran apa? Saya tanya. American Restaurant, kita joinan 3 orang katanya. Besar restorannya, biayanya juga besar. Saya bilang, oh gitu. Dia mau masukin uang 300 ribuan, saudara. Lebih besar lagi. Saya bilang begini, pertama saya tanya, kamu ini suka masak gak? Punya hobi masak gak? Waduh, saya gak suka apa. Dari sejak kawin, saya suruh istri saya aja. Dulu kalau di Indonesia si Inem saya suruh masak. Saya nggak pernah boro-boro nih. Aduh kalau nyium itu bau amis, aduh saya paling marah Pak. Udah, kamu nggak suka masak, kamu benci kalau nyium kayak begitu. Tiba-tiba kamu mau buka restoran. Saya bilang jangan. Dia diem, saudara. Masa sih Pak Pendeta? Saya bilang, loh, kamu belajar untuk apa yang kamu nggak sukain, tuh kamu lakukan. Ya, saya bilang jangan. Tapi kali ini dia mulai berpikir. Bapak Gembala bilang jangan, saya berdoa. Saya bilang puasakan dulu, doakan dulu.
Tuhan bicara memang secara pribadi. Ternyata Tuhan bicara kepada dia, no, do not. Ya, itu suara Tuhan 2 kali datang kepada dia. Dan dia batalin, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Belum sampai usahanya ini sampai di legalitas gitu. Dia sudah mundur dan 2 orang ini maju, saudara. Betul, dia maju. Dan dia buka restoran. Nggak sampai 1 tahun restoran tutup. Ya, dia bersyukur sekali, dia bilang haleluya, puji Tuhan. Sekarang dia buka satu perusahaan dan dia bilang, Pak Pendeta, ini perusahaan saya, kira-kira setuju juga? Saya bilang, nah ini nggak ada di dalam Alkitab untuk dilarang, boleh buka aja. Tapi saya bilang, minta kehendak Tuhan dulu. Tuhan bicara sama dia, kayaknya ada damai sejahtera lupa kali ini. Go, mau usaha. Dalam waktu cuma 3 tahun, saudara. Hidup dia mulai hidupnya bertambah. Saya menjadi dia menjadi supporter dalam gereja kami yang nomor 1. Saya ingin menutup pada saudara, kalau kita belajar dengan karakter daripada Tuhan Yesus, walaupun keinginan kita rasanya berlainan dengan apa yang Tuhan inginin, yuk kita setia dengan Tuhan. Ya, jangan kita lawan Tuhan, jangan kita menyangga daripada Tuhan, tetapi belajar untuk bisa hidup. Sama, ingat saudara ya, ada satu lagi yang saya mau tayangkan. Saudara ada ingat gak ketika saat ketika Tuhan Yesus mengubah akan air menjadi anggur, saudara ya? Ingat ya? Ada itu ya. Ketika itu Tuhan, orang dalam keadaan, iya, situ ya. Terima kasih. Ya. Ketika saudara orang dalam keadaan kehabisan anggur, Tuhan bilang apa? Tuangkan air ke tempayan-tempayan yang ada. Saudara, apa yang terjadi? Air jadi anggur. Saya ingin saudara, ketaatan itu perlu, saudara. Tuhan ingin anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk taat dengan Tuhan. Apa yang tadi firman Tuhan katakan, tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu kalau engkau tidak taat. Air tidak akan pernah jadi anggur ketika orang yang menuangkan air itu dengan tidak beriman. Ngerti ya, saudara? Saya kasih contoh, saudara. Ketika Tuhan Yesus menuangkan air, saudara, kemudian menjadi anggur, maka dia akan berubah menjadi anggur. Dari air jadi anggur. Ini bukan mujizat, saudara. Ini cuma cara saya aja. Ya. Tapi saya ingin pada saudara, setiap kali saudara melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak akan pernah saudara mengalami kekecewaan. Yang penting ketaatan gitu. Saya ajarkan kepada jemaat di tempat di mana saya melayani, ketaatan itu jauh lebih penting dari sekedar iman. Amin, saudara. Ya. Nanti kalau saudara bingung kok bisa ada kayak gini, nanti tanya sama saya kasih jawabannya. Tapi kalau firman Tuhan saudara sudah tahu, jangan tanya saya, tapi saudara lakukan. Amin. Ya. Hari ini tundukkan kepala saudara. Saya percaya apa yang Tuhan inginin dan Tuhan lakukan, saudara lakukan hari ini. Saya sangat terbeban buat setiap orang di tempat ini. Kalau memang itu keinginan, ketetapan Tuhan, apapun juga, Tuhan punya ketetapan yang paling terbaik. Engkau akan diberkati, engkau diselamatkan, engkau menjadi alat, menjadi saksi, melayani Tuhan. Itu adalah suatu ketetapan. Tapi keinginan daripada Tuhan, engkau diselamatkan. Dan percaya, karakter hidupmu akan diubahkan sesuai dengan Kristus. Hari ini, berikan Tuhan kepada respon firman Tuhan. Tuhan, aku ingin taat. Sama ketika engkau menuangkan air kepada tempayan, berubah menjadi anggur. Hal itu juga terjadi dalam kehidupanku. Ketika aku taat, akan berubah firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Apapun saat hari ini yang saudara butuhkan, yang saudara doakan, yang saudara imankan. Ketika saudara taat kepada Tuhan, lakukan.
maka ketetapan itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya ingin mengajak saudara, mari kita sama-sama saya ingin saudara responin firman Tuhan. Jangan ada orang di tempat ini mengeraskan hati pikirannya dan berkata, Tuhan, aku punya kekuatan, aku punya harta, aku punya jabatan, aku punya kepandaian. Apapun juga saudara, itu tidak akan pernah berarti di mata Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, maka ada keinginan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Responin firman Tuhan saat hari ini. Saudara yang mau menerima akan firman Tuhan, angkat tangan saat hari ini. Kedangkan kepada Dia. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tanda mereka membutuhkan Kau ya Yesus. Firman yang sudah Kau beritakan melalui hamba-Mu ini Tuhan, berkati kepada mereka semua, khususnya mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Tanda mereka membutuhkan Kau. Tanda mereka sungguh merindukan Kau Tuhan. Bahkan melengkapi di dalam hidup mereka, supaya kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan terjadi dan memenuhi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Dan Engkau akan tunjukkan kuasa-Mu yang dahsyat, bahwa Engkau adalah Allah yang sudah memanggil mereka. Maka Engkau yang akan melengkapi dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bahkan setiap doa yang mereka sedang minta, Engkau akan penuhi, supaya sukacita dan damai sejahtera melingkupi akan hidup mereka. Bukan cuma hari ini, tetapi sepanjang hidup mereka. Mereka akan berkata, sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengerti dan memenuhi segala keinginan kami, untuk kami menjadi saksi-Mu. Turunkan tangan saudara saat hari ini. Tuhan, hamba berdoa khususnya buat sidang jemaat di tempat ini, gereja-Mu Tuhan, gembala yang ada di tempat ini, Pastor Benny bersama dengan istri dan kedua anaknya, bahkan pelayan-pelayan di gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan gereja ini supaya ada kesatuan, ada satu visi di dalam gereja ini. Dan bahkan kami percaya Tuhan, melalui kesatuan yang ada dengan pengerja-pengerja yang ada Tuhan, Engkau akan memanggil akan sidang jemaat dari luar. Mereka yang belum bergereja, mereka yang belum mengenal Engkau, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, memenuhi akan setiap bangku yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Dan dengan tempat ini akan terjadi kuasa-kuasa mujizat, memenuhi akan hidup di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih, hamba yakin Tuhan, Engkau menjawab dan memenuhi akan setiap doa yang kami minta saat pagi hari ini. Kami berdoa juga buat sidang, khususnya Bapak Gembala Tuhan, yang ada di luar daripada gereja ini, dalam perjalanan menuju Israel dan sebagainya Tuhan. Lindungi dan jaga hamba-Mu ini Tuhan. Kembalikan sampai ke kota Philadelphia ini dengan selamat, bahkan dengan sukacita. Mereka akan bersaksi dalam perjalanan ini. Engkau memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Kau di pagi hari ini, siang yang indah. Kami percaya Tuhan, kami sudah berjumpa dengan Engkau, dan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, dan kami sudah diberkati dengan firman dan tuntunan daripada Engkau ya Bapa. Biar kiranya segala puji, hormat, kemuliaan kami serahkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memenuhi dan memberkati hidupmu. Pulanglah sebentar, engkau yang menjadi permata hati daripada Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sejak siang hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali
bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima berkata, amin. Haleluya. God bless you. See you next week, saudara. Terima kasih.